Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita akan mulai dengan kitab Jauharul Mauhub halaman 9 agak tengah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia olehmu akan ulama. Artinya muliakanlah oleh kamu akan ulama. Maka bahwasannya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan lagi dimuliakan, yakni pada malaikat dan yang lainnya. Jadi dari hadis ini perintah untuk memuliakan para ulama. Memuliakan para ulama kalau seandainya kita jumpa langsung, yaitu dengan mungkin kita ta'zim kepada para ulama, kita khidmat kepada ulama, kita jaga adab kita kepada ulama, kita tidak berbicara yang tidak patut kepada ulama, kita hadiri majelis-majelisnya, kita turuti nasihatnya, kita amalkan ilmu-ilmunya. Nah, kalau seandainya kita nggak jumpa langsung, seperti kepada Syekh Daud Fatani, kita nggak jumpa langsung, kepada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in, maka bagaimana cara memuliakannya? Kitabnya kita muliakan. Kitab karangannya, kitab karyanya kita muliakan. Jangan diletakkan sejajar dengan kaki. Jangan diletak di atasnya sesuatu yang lebih rendah darinya. Jangan di bawah kitab atas handphone. Jangan di bawah kitab di atas kacamata atau yang sebagainya. Letakkan dia memang kalau kitab ya atasnya kitab juga. Atau kitab atasnya itu adalah Al-Quran. Nah, jadi ini cara kita memuliakan ulama yang nggak kita temui, ulama yang nggak kita jumpai. Nah, juga kita kirimkan Al-Fatihah. Kalau kita nak baca kitabnya, kita kirimkan Al-Fatihah kepada ulama yang menulis kitab tersebut. Kita membawa kitab tidak seperti membawa belanjaan. Nah, diletak dekap di dada atau diletakkan ke atas kepala. Kalau yang pakai ransel, dulu kebiasaan teman-teman kami kalau di ransel itu ada kitab, dia akan putar ranselnya jadi ke depan, bukan di belakang punggungnya. Nah, ini kadang sebagian, na'udzubillah, nah, bawa kitab di kereta bingung taruhnya bagasi. Di bawah letaknya. Nah, ini kurang memuliakan ulama, karena kita nggak jumpa dengan orangnya, kita muliakan kitabnya. Nah, jadi inilah. Ini alhamdulillah di sini ada MPHU, Majelis Pecinta Habaib dan Ulama. Nah, karena memang inilah kewajiban kita kepada para ulama. Nah, kita muliakan, kita sambut kalau datang, kita ramaikan majelisnya, kita khidmat kepada para ulama, kita layan semaksimal mungkin.
Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ada riwayat dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat nama sebenarnya dari Sayyiduna Abu Hurairah siapa? Abdurrahman. Itu nama Sayyiduna Abu Hurairah bin Sakhar. Nama ayah beliau Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, berkata ia, Sayyiduna Abu Hurairah berkata, aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya, kalau ada orang alim sedang berceramah menyampaikan perkataan yang baik di dalam satu majelis dengan ilmu. Nah, kalau ada orang alim duduk di satu majelis, dia sampaikan ilmu, terserah tasawufnya, fikihnya, hadisnya, nah, tauhidnya, atau ilmu-ilmu yang lain. Kalau ada orang alim sedang menyampaikan ilmu di satu majelisnya, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Dalam majelisnya tadi nggak ada main-main, memang serius lah yang disampaikan ilmu. Nah, nggak ada menyanyi-nyanyi dangdut kah, menyanyi India kah. Kadang kan ada penceramah begitu, menyanyi dangdut India, melawak. Kalau bisa ceramah tuh sekarang 80% lawak, 20% lah yang isinya tadi. Ini nggak begitu. Kalaupun seandainya ada yang lucu, ada yang mengundang tawa, itu memang kebetulan sejalan dengan kaji saja. Kebetulan contohnya itu mengundang tawa. Kami punya guru yang Masya Allah, kalau ngajar itu datar betul, tak ada dibuat-buat. Baca saja kitab, tuh almarhum Mu'alim Alam Syah. Makanya ngaji sama beliau cepat khatam. Sabilal Muhtadin khatam, apa tak luar biasa tuh. Baca begitu, tak banyak menyeleweng sana sini cerita pengalaman hidup ini tuh jarang, tapi ada. Nah, tapi kami bisa senyum, bisa tertawa bahkan di majelisnya karena memang pas contoh-contohnya itu mengundang tawa. Tapi bukan sengaja melawak begitu. Nah, kalau sebagian Ustaz mikir dia, ini cemana cara bikin ketawanya. Jadi ada satu ustadz bahkan punya motonya itu, datang bahagia, nah, duduk tertawa, nah, pulang apalah begitu. Memang tertawanya itu dicari dalam majelisnya. Jadi bukan begitu mengaji ini. Nah, mengaji ini yang penting itu adalah ilmunya, fahamnya. Nah, kadang ngisi maulid ketawa saja, lucu kali ustadznya, apa kau dapat? Entahlah, pokoknya lucu. Nah, tak tahu. Lucunya saja. Kalau begitu ngundang pelawan. Nah, jadi kalau ada ulama menyampaikan ilmu di majelisnya, padahal nggak masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, niscaya lihat fadilahnya. Niscaya menjadi Allah Ta'ala, menjadi itu membuat, menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan daripada tiap-tiap kalimat, tiap kata. Kalimat itu bahasa Arab. Artinya kata. Tiap kata yang keluar daripada mulutnya orang alim tadi itu, satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Duduk kita misal, Ustaz Mitra datang ke sini, guru kita, Mu'allimuna Supriyadi datang, kita duduk bersama mereka. Berapa kalimat, berapa kata yang keluar dari mulutnya, itu semua Allah ciptakan jadi malaikat dan memohonkan ampun untuk kita sampai nanti hari kiamat. Banyak betul. Dari awal majelis ini dibuat. Udah berapa tahun loh itu? Udah lama. Ada 5 tahun. 5 tahun. Hampir. Jalan 5. Nah, udah berapa kata lah itu yang terucap nih majelis-majelis. Nah, itu segitulah jumlah malaikat yang akan memintakan ampun untuk kita. Tapi ya insya Allah lah. Siapapun gurunya, mau Ustaz Mitranya kah, atau Mu'alim Abidin, atau Mu'alimuna Supriyadi, insya Allah nggak ada yang isinya tertawa-tawa saja. Bahas kitab, mana yang agak sulit dijelaskan. Nah, kalaupun ada yang mengundang tawa, memang sejalan dengan kaji, bukan dibelok-belokkan cerita ke sana sini. Maka insya Allah mudah-mudahan masuklah majelis kita dalam majelis ini. Nah, Teringat Ustaz yang direndam sengaja 70 tahun katanya. 70 80 tahun sengaja mengundang tawa. Ingat satu kata. Ada. Akhir, yang saya tahu barang siapa yang sengaja,
Nah, membuat orang tertawa lah bahasanya, apalagi kalau sampai berbohong bikin orang ketawa, maka Allah melaknat orang tersebut. Kalau hukumnya sampai 70 tahun segala macam tak pernah dengar. Nah, jadi maka ini yang harus kita perhatikan. Mungkin ada di sini yang sudah mengaji, baca saja kitab, jelaskan hukum. Mungkin dicontohnya lah kadang. Kadang ada hukum nih bingung kita cari contohnya. Mau mencari fakta contohnya tuh bingung. Akhirnya kalau mau dicontohkan agak lucu yang ceritanya. Akhirnya tertawalah di situ ya. Kalau itu tak masalah yang seperti itu. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ila wajhil alimi." Barang siapa yang memandang, nanti ada artinya. Nazratan fa fariha biha khalaqallahu min tilka nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim, memandang wajah orang alim, satu tilik sekali pandang saja, maka suka ia dengan tilik itu, muncul rasa senang dia dengan memandang orang alim tadi. Nah, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu, akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Fadilah memandang wajah orang alim. Jadi kalaupun tak ngaji, sekedar lihat saja sudah dapat fadilahnya. Tapi harus senang ya. Nah, jangan tak senang, jangan dengki, jangan marah. Nah, jadi ngelihat wajah lewat TV mudah-mudahan bisalah. Lewat YouTube ngelihat wajah Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, Habib Salim Asy-Syatiri, ngelihat wajah orang-orang yang luar biasa tadi itu, lalu kita senang memandanginya. Mudah-mudahan setiap kali kita pandang senang jadi satu malaikat terus memohonkan ampun sampai hari kiamat. Kalau seandainya yang memandang wanita ke wajah orang alim, maka kalau seandainya senangnya terhadap kealimannya tetap sama. Tapi kalau seandainya ada syahwat tak boleh. Nah, kalau ustazah lain. Nah, jadi ini kurang bagus. Kalau memang laki-laki memandang wajah perempuan itu jangan. Dengar sajalah suaranya. Nah, dan memang biasanya ustazah yang lurus itu, kalau kita cari di YouTube wajahnya tak ada. Tapi rekaman suaranya saja yang banyak. Nah, ada yang lalu ke Medan datang, Ustazah Halimah Al-Aidrus. Di Indonesia muridnya Kiai Maimun Zubair, di Yaman muridnya Habib Umar. Luar biasa betul ilmunya. Itu maka suaranya banyak betul di YouTube, tapi wajahnya nggak ada. Nah, itu tadi. Bahkan beliau sudah dapat izin katanya dari Habib Umar untuk memperdengarkan langsung suaranya karena begitu banyak manfaatnya. Nah, jadi maka inilah fadilah kalau kita suka sama orang alim. Dan biasanya orang yang cinta sama orang alim, orang yang suka sama orang alim, sama ulama, Allah akan jadikan anaknya, kalau tak anaknya, cucunya itu jadi orang alim juga. Tak bisa kita, nanti insya Allah jadi orang alim. Nah, tak apa-apa, Bapak jalan ke majelis sana sini. Nah, berapalah lagi yang niatnya mau jadi ustadz, yang mau jadi orang alim, kayaknya kan tidak. Tapi suka saja hadir di majelis ilmu, itu insya Allah anaknya atau cucunya nantilah yang akan menjadi orang alim, jadi ulama. Nah, bagaimana yang kita ceritakan, yang dulu pernah kita ceritakan, terkadang orang tua yang berusaha, terkadang orang tua yang berjuang, tapi hasilnya di anak. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah padang pasir, nah, karena perintah Allah memang. Lalu Nabi Ismail menangis karena kehausan. Untuk cari air, mondar-mandir. Siti Hajar naik sofa, naik marwa. Mana tahu ada orang lewat nak minta air, naik sofa, naik marwa 7 kali. Yang pontang-panting ke sana sini ibunya. Lalu ternyata yang menghasilkan air siapa? Anaknya. Nah, dari bawah kakinya keluar air. Sampai sekarang air Zam-Zam. Lihat. Yang kesana sini emaknya. Tapi hasilnya Allah tunjukkan di anaknya. Nah, jadi ini yang ngaji, yang kayaknya udah tak bisa lagi. Aku kayaknya tak bisa lah jadi ulama. Kayaknya di ustadz pun berat. Nah, pokoknya hadir aja, suka aja lah di majelis. Nah, mudah-mudahan hasilnya nanti nampak di anaknya. Tak nampak di anak, muncul di cucu nanti. Nah, pokoknya begitulah. Jadi ngaji saja terus.
Nah, kau ngaji tiap hari mau nyaingi Pak Isa apa mana? Bukan. Pokoknya aku suka sajalah datang mengaji. Nah, udah banyak ustadz sini. Kau pun begini, ku tengok daya tangkap lambat. Baca pun masih terbata-bata. Tak bisa kau jadi ustadz. Ngapain kau ngaji terus? Oh, bukan aku targetnya. Nah, targetnya nanti adalah anakku, cucu, segala macam. Nah, apa karena tadi berkah cinta kepada ulama, berkah usaha, berlelah-lelah dalam ilmu. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya memuliakan ia akan daku. Kalau ada orang memuliakan ulama, berarti memuliakan Nabi. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris Nabi. Nah, dari segi ilmu, ulama itu keturunan Nabi. Bukan dari segi nasab ya. Dari segi ilmu, ulama itu adalah keturunan Nabi yang menurunkan ilmu kepada seterusnya. Nah, karena sanad ulama itu bukan nasabnya, sanad keilmuan, bukan sanad nasab darah, itu sampai kepada baginda Nabi. Kalaulah ada orang memuliakan seorang anak, maka otomatis ayahnya pun termuliakan. Maka kalau ada orang memuliakan pewaris Nabi, berarti dia memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa memuliakan ia akan daku, maka sesungguhnya memulia ia akan Allah Ta'ala. Nah, yang memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah Ta'ala, karena Rasulullah adalah kekasih Allah Ta'ala. Dan barang siapa mulia akan Allah, maka tempatnya surga. Maka kesimpulannya, memuliakan ulama tempatnya adalah surga. Nah, itu kesimpulan. Kenapa? Karena memang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi, memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah, yang memuliakan Allah berarti masuk ke surga. Nah, jadi itu ada muqaddimah sama natijah istilah mantiknya. Nah, ada pengantar-pengantar baru kesimpulan. Dalam ilmu mantik, maka nanti kesimpulannya, yang memuliakan ulama maka dia tempatnya adalah surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang alim itu afdal, lebih baik daripada ibadah orang jahil. Nah, tidurnya orang alim, orang berilmu, tidur dia, ini lebih afdal daripada orang jahil. Jadi, semua kegiatan pun begitu. Makannya orang alim, kadang itu lebih mulia daripada sholatnya orang jahil. Kenapa? Orang alim tahu makan itu pakai niat. Kemarin kami waktu ikut daurah 24 jam bersama Rasulullah, bersama Syekh Salih bin Muhammad Al-Umari. Beliau bukan sayyid, bukan habaib, tapi beliau keturunan Sayyiduna Umar bin Khattab. Makanya Al-Umari. Beliau katakan, kalau mau makan itu berniat, nawaitu taqawwi ala ta'atillah. Sengaja aku berniat menguatkan badan untuk taat kepada Allah. Itu niat makan tuh begitu. Nah, jadi kalau seandainya mau makan, hadirkan niat. Ya Allah, sengaja aku menguatkan badan untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan perut terisi penuh, akhirnya badan jadi berat. Nah, tapi perut terisi penuh, badan jadi semangat untuk ibadah. Nah, ini niatnya. Nah, kalau doanya tetap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu boleh kata beliau, namun hadisnya dhaif kata beliau. Kalau seandainya mau yang lebih sahih, Allahumma barik lana fima razaqtana, nah, warzuqna khairam minhu. Nah, Allahumma barik lana
fima razaqtana warzuqna khairam minhu. Nah, ya Allah, berkahi kami rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan berikan kami yang lebih baik dari makanan ini. Makanan apa itu? Surga. Kecuali kalau susu. Kalau susu, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Tambahi kami lagi, karena susu ini luar biasa manfaatnya. Kalau makanan biasa, nah, warzuqna khairam minhu. Kasih kami yang lebih baik daripada makanan ini. Tapi kalau susu, disuruh minta tambah lagi. Nah, jadi kalau mau waqina adzabannar, kata beliau boleh. Jadi kalau orang alim ini makan, itu penuh dengan adab, sehingga makannya itu menghasilkan pahala. Nah, kemarin baru dapat lagi, banyak betul Masya Allah. Kalau memang ulama sudah kumpul sama ulama seperti itu, jadi satu alhamdulillah lah. Nah, saya ikut langsung makan hadap-hadapan sama beliau. Cuma beliau kan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi kalaupun mau bertanya mesti pakai bahasa Arab. Tadi beliau ajarkan kami minum. Minum yang kita sudah tahu tangan kanan, alhamdulillah sudah tahu. Minum kalau bisa 3 nafas, 3 teguk, itu juga sudah tahu. Nah, tapi ada satu yang baru yang diajarkan kepada kami. Kalau minum itu, nah, dengan tangan kanan dan jari telunjuknya naik begini, kata beliau sunnah. Jadi telunjuknya begini. Nah, jadi minum pun bertauhid. Oh iya. Jadi kemarin baru dapat satu ilmu tuh. Kalau makan, jadi kalau minum pegang gelas seperti ini, kemudian jari telunjuknya naik baru minum. Jadi itulah yang belum pernah dapat, baru dapat semalam. Nah, lihat, orang alim minum saja pun Masya Allah, isyaratnya, adabnya itu menghasilkan pahala. Nah, hasilkan pahala seperti tadi. Jadi semuanya, kalau ada ilmunya maka jadi pahala. Sementara orang jahil, sholatnya saja bisa jadi dosa. Sholatnya bisa jadi dosa. Wudhunya nggak beres, haram sholat. Mandi wajib tak beres, haram sholat. Nah, kadang sholat mendahului imam malah jadi berdosa. Niat nak sholat berjamaah, wah biar dapat pahala 27. Tiap gerakan dahuluin imam. Mendahului imam dengan sengaja itu haram, walaupun tidak membatalkan sholat. Makanya dikatakan bahwasannya tidur orang alim itu bisa jadi lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Orang alim tidur tahu adab. Nah, orang alim tidur tahu adab. Waktunya tahu. Ah, ini tidur di sini tak baik. Habis asar, ba'da subuh, itu nggak bagus tidur. Ah, jadi kita yang mau di sini jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Kalau mau tidur habis subuh, tunggu naik dulu matahari, baru hilang kemakruhannya. Nah, baru hilang kemakruhannya. Kalau tidur habis asar juga itu mewariskan penyakit. Tidur habis subuh mewariskan kemiskinan. Tahu, akhirnya nggak tidur situ. Walau dia mau waris karena banyak waris malam itu. Oh, karena banyak wirid malam tuh tetap diusahakan sampai matahari naik segala, barulah kalau mau tidur. Habis subuh sampai matahari naik segala tak lamanya itu. Jangan langsung tidur. Ini kadang bulan puasa, Masya Allah. Rumah langsung tidur, habis subuh langsung tidur. Nah, orang alim tahu di situ jangan tidur. Akhirnya dia pilih waktu tidur yang baik. Tidur yang baik itu qailulah, tidur siang. 1 jam sebelum masuk waktu zuhur tidur. Nah, kemudian malam. Nah, tidur itu kalau bisa bangunnya jangan sudah masuk waktu subuh. Ini kurang bagus. Dalam satu hadis sahih, nah, dikatakan ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang yang dia kalau bangun subuh itu ketika dia bangun pagi, tidur kemudian bangun di pagi hari itu ketika azan subuh." Artinya kan udah masuk subuh. Bukan lewat subuh, bukan. Masih azan subuh. Nah, lalu kata Rasulullah, dalika, nah, orang itu adalah, nah, man bala fi udunihi syaitan, adalah orang yang telinganya sudah dikencingi setan. Nah, jadi kalau kita Allahu Akbar baru terbangun, itu udah sempat dikencingi setan telinga.
Dikencingi, bukan cuma ini. Nah. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di daerah Yaman sana ada ulama yang kalau santrinya bangun sudah masuk waktu subuh, itu disuruh cuci kuping, betul-betul dibersihkan. Kenapa? Udah dikencingi setan kupingmu. Nah, ada wali yang agak nyentrik, istilahnya wali madzhub, wali majzub, yang tiba-tiba jadi wali lah. Ini biasanya agak-agak aneh perbuatannya. Kalau dia lihat ada orang yang masih tidur di ketika azan subuh, dia akan kencingi telinganya. Dikencing. Kebangun dia marah, katanya, mana mendingan kencing gua apa kencing setan? Nah, jadi maka orang alim tahu jangan sampai terbangun setelah masuk waktu subuh, sebelum subuh. Nah, kalau bisa sudah bangun. Nah, ini kita rubahlah kebiasaan kita. Alarmnya jam 4. Tidak habis subuh baru kencing deh ya. Bukan. Waktu fajar. Fajar tuh masih waktu subuh. Kalau tulu syamsi, wah, itu udah bukan dikencingi, udah lebih dari kencing mungkin setan di situ. Kalau terbangun jam 7 pagi, kayaknya setan bukan cuma kencing aja di situ. Tak tahu lah kenapa bisa tersumbat begitu luar biasa. Nah, itu. Jadi maka orang alim tidurnya pun tahu bangunnya kapan, tidurnya kapan. Sebelum tidur faham. Kalau bisa tidur dalam keadaan ada wudhu. Kemudian dikibas-kibas dulu tempat. Jadi kalau istri kita kan ada, kalau mau tidur tuh dikibasnya dulu. Itu sunnah. Nah, itu sunnah dari baginda Nabi. Sebelum tidur tuh dikibas-kibas tempat tadi itu. Dapat diubah kalau tak tahu maksudnya tidak. Karena memang amalnya harus ada niat. Kalau kebetulan saja tidak. Tidur miring ke kanan ngadap ke kiblat. Kalau bisa tidur itu kaki jangan menghadap kiblat. Nah, kaki jangan ke arah kiblat kalau bisa. Kalau sholat ya, karena memang begitu. Kalau orang sholat telentang, memang begitu caranya. Tapi kalau tidur jangan. Miring ke kanan kayak jenazah di dalam kubur. Nah, seperti itu. Jadi makanya dikatakan tidur orang alim itu bisa lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Nah, akan datang nanti waqala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi